Sahabat Uqbah bin Amir mengatakan Rasulullah bersabda, apakah kamu melihat ada ayat yang turun di malam ini dan tidak ada turun yang seperti itu sepertinya saat ini? Dijawab oleh Rasulullah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dua surat ini. Ya, ini juga surat yang luar biasa. Makanya dikatakan al-mu'awwidhataini. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalatha minal ikhlas atau min qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain nuhdi thawabaha ila hadratin nabi tsumma ila rahi Bapak Sutejo Puji Gerak Pak, itu kan waktu tahlil kan ada itu Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalatha min qul huwallahu ahad wa thalatha min al-ikhlas wal mu'awwidhatain di thawabah itu nanti kan ada biasanya itu. Nah, mu'awwidzatain itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dua surat itu dikatakan mu'awwidzataini, artinya dua surat yang sebagai sarana minta perlindungan. A'udzu billah, saya berlindung kepada Allah. Mu'awwidzataini, yang akan memberi perlindungan. Ya, atau sarana untuk kita minta perlindungan dari Allah dengan dua surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq lain dengan Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas ini dari gangguan manusia, dari gangguan syaitan, dari gangguan waswas. Waswasnya manusia sendiri, waswasnya setan juga. Bukan waswas wudu, bukan itu, segala macam waswas sudah. Pikiran-pikiran yang moro-moro teko. Nah, kalau Qul a'udzu birabbil falaq beda. Min syarri ma khalaq, dari apapun yang Allah ciptakan. Wis kabeh. Ya jin, ya manusia, ya binatang buas, ya sihir. Di antaranya juga wa min syarri hasidin idza hasad, sampai satu ayat dewe. Padahal ketika dikatakan min syarri ma khalaq, itu kan sudah ada. Kalau ma khalaq itu kan apapun yang dicipta Allah termasuk manusia. Tapi ketika masalah hasud dikasih ayat sendiri sama Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari bahayanya orang hasud ketika kumat hasudnya. Sebelumnya min syarrin naffatsati fil 'uqadi, orang yang pakai salah satu bentuk sihir. Sihir, hasud. Cedek aja nih. Ya, memang cedek. Dekat ini memang. Karena biasanya kalau sudah hasudnya mentok, sihirnya jalan. Begitu. Kalau tonggone sukses, sihirnya jalan. Kadang-kadang koncone buka warung, belum buka itu loh, disikat dulu sudah. Dorong buka, sudah ndak ketok. Aku sampean kok tutup terus? Loh kenapa? Ndak tahu kok. Ndak kok tutup. Kapan sampean ke situ? Kemarin. Jam berapa? Jam 2 malam. Oh ya sampean. Sampean pikir 24 jam saya buka. Kadang-kadang siang itu loh. Banyak itu cerita begitu, dan itu memang terjadi. Dan makanya min syarrin naffatsati fil 'uqad sama min syarri hasidin idza hasad itu gandeng. Karena memang itu sangat dekat sekali. Kalau sudah iri, kalau sudah gak terima, kalau sudah tidak senang, larinya biasanya ke situ. Ya, larinya kepada apa namanya? Sihir. Hasud. Nah, hasud itu macam-macam. Nah, contohnya juga seperti hasud kalau ada satu perempuan kena orang lain, dia senang tapi ditolak. Nah, akhirnya dia datang ke orang pintar, orang cerdas. Nah, di situ dia minta tolong, buat dia jatuh cinta sama saya. Wah, itu dia. Ya akhirnya begitu. Padahal itu adalah haram. Kan jodoh diatur Allah sudah. Ya, diatur Allah. Allah minta, Allah membuat berfirman 5 ayat, ya 5 ayat
yang sampai khusus masalah hasud. Tidak ada lagi, maksudnya gini, kita tidak perlu bukti gimana lagi bahayanya orang hasud ini. Allah aja bilang begitu. Diawali dengan qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Tuhannya alam semesta ini. Angkasa, al-falaq atau perbintangan. Saya berlindung kepada Tuhan. Dari apa? Dari terakhir orang hasud kalau sudah kumat. Kalau sudah kumat hasudnya, orang kalau sudah hasud itu repot. Karena orang hasud itu kalau sudah melihat orang yang dihasudi, tidak ada pernah benar. Walaupun yang dihasudi baik ke dia, yang dihasudi itu baik ke dia, tetap dia hasud. Karena sudah sakit hatinya, mendapatkan sesuatu yang dia tidak dapat. Nah, kadang-kadang kita atau orang yang dihasudi tidak ngerti kalau itu orang hasud sama saya. Kini terus saya koncoan, padahal hatinya kerot-kerot ya. Padahal orang hasud ini ya sebetulnya dia sedang nantang ke Gusti Allah. Orang hasud itu orang yang sedang nantang ke Gusti Allah. Kerjaane sukses, hasud tonggoy, pegel wono ae medhit. Sampai kemarin itu di sosmed itu ada ibu-ibu lapor polisi. Ini Pak, enggak kelihatan kerja, uangnya banyak. Loh, kok dilaporkan polisi loh ya apa? Lah mungkin dia ada orang yang ngasih dia duit. Dengan loh itu bingung orang. Nah itu kan karena kurang yang dipikirkan. Orang kalau mikiri dosanya, orang kalau mikiri anaknya, orang kalau mikiri rumah tangganya, dia tidak akan sempat mikiri rumah tangganya orang. Kenapa dia kok sempat mikir rumah tangganya orang? Karena dia tidak mikiri rumah tangganya dewe. Kalau dia sudah cukup dengan ruwete omate dewe, dia tidak tertarik ngurusi rumah tangganya orang. Dia tidak ditanya tonggone masuk surga atau tidak ditanya. Lalu apa ngurusi tonggone? Yang tidak terima dengan aturan Allah itu dengan kesuksesan orang lain, itu dia sedang tidak terima sama Gusti Allah. Ala kulli man dhallani hasida atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allahi fi hukmihi idza lam takun tardo li ma wahaba. Hei orang-orang yang selalu memayungi saya dengan hasud. Orang memayungi itu kan orang jalan dipayungi, ya kena terus Pak, ya Pak. Ngalor ngidul ya kena mau dipayungi. Dhallani hasida, yang selalu memayungi saya dengan hasud. Kamu tahu enggak kamu sedang kurang ajar sama siapa? Kamu kurang ajar sama Allah di dalam keputusannya. Kalau kamu enggak terima dengan apa yang Allah berikan sama saya, lalu sing ngei Gusti Allah, kok kamu enggak terima? Itu seakan-akan orang hasud itu begini. Ya Allah, kalau mboten terima. Kok jenengan paringi tiyang niku? Kenapa jenengan kasih dia? Kenapa kok saya enggak? Gak terima ya Allah. Seakan-akan itu begitu. Karena yang ngatur itu Gusti Allah, dan Allah terserah mau ngasih apa. Allah itu terserah. Mau ngasih gimana itu terserah. Dajjal aja bisa ngawang mumbul hilang. Masuk hasud di Dajjal. Ayo. Oh, hasud boleh. Ghibthah, hasud positif, ghibthah. Itu boleh di dua hal. Kemarin kita bahas sudah di sini. Orang kaya yang membuat uangnya untuk ibadah, bantu pondok, bantu madrasah, bantu masjid, bantu orang sakit, kaya untuk kebaikan, itu boleh. Jenengan kepingin rek kaya wong iku, saya ingin jadi orang seperti itu, boleh. Tapi kalau usah terus disihir wong, nggak usah. Atau kepingin seperti orang yang bisa, entah dia hafal Quran atau dia orang yang suka ngaji Quran, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, malam ngaji, sampai kak koper sembahyang ngaji terus. Ya, dia sholat, dia kerja, tapi ngajinya banyak, itu boleh jenengan hasud. Tapi kalau orang kaya, kan tidak mesti dia bahagia. Walaupun kita pasti kepingin, siapa yang tidak kepingin uangnya banyak? Ayo kepingin roh aku.
Nabi Muhammad itu yang minta begitu sama para wali. Kalau potongan-potongan saya jenengan ini seneng duit Pak. Seneng. Jangan bilang enggak seneng, seneng. Ya, siapa enggak seneng? Seneng, tapi jangan sampai enggak terima sama keputusannya Gusti. Makanya sama Allah disebut, sama Nabi Muhammad disebut ayat yang luar biasa. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang di situ itu ada tentang wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kalau baca itu, kalau ada orang yang bermasalah kepada kita dan jenengan tahu dia sedang hasud sama jenengan, kalau waktu baca wa min syarri hasidin idza hasad, bayangkan orangnya tersebut. Iya. Supaya dijauhkan oleh Allah dari keburukannya. Kan kita enggak doakan jelek. Kita cuma berlindung dari keburukannya. Bukan berarti ya Allah hancurkan dia, bukan. Saya berlindung dari keburukannya. Ada di stiker di mobil Diaman itu. Ya, makanya mereka selalu kasih stiker. Di belakang mobilnya itu selalu dikasih stiker. Ya. Kalau di sini kan biasanya kalau truk itu kan selalu ada tulisannya. Utamakan sarapan. Kadang-kadang utamakan sholat. Ya jarang, tapi truk begitu jarang. Tulisannya itu kadang-kadang berkat telur mertua. Ada itu. Ono gambare wong lanang loro lanang wedok, hasil perjuangan. Macam-macam tulisannya kan. Engko arek bayi pingin tak kerus. Tulisannya itu begitu. Ya. Tapi kalau di Yaman yang kita lihat itu yang banyak itu Masya Allah tabarakallah. Supaya gak kena ain. Orang lihat baca itu kan seperti dia baca. Jenengan kan dapat pahala dari mobil jenengan. Karena di belakang ditulisi Masya Allah tabarakallah itu tadi. Masya Allah sehingga tidak kena bahaya ain. Nah, ada yang tulisannya begini, ya Allah, kalau ada orang di belakang melihat saya dan tidak senang, berikan dia kebahagiaan supaya dia lupa dengan apa yang saya miliki. Cuman kalau bahasa Arab itu kan bisa dipres, bisa disingkat. Enggak sepanjangnya saya itu kau berbocor suwe salah nobrok. Dipres dalam bahasa yang kecil, di dalam seperti nadom begitu. Ya Allah, jika yang melihat aku gak senang melihat rizkiku ini tidak senang, senangkan dia, bahagiakan dia, rizkikan dia yang sekiranya dia lupa sama saya. Nah, itu diantaranya juga doa wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang hasud kalau kadungku kumat, bahaya. Dan orang dihasut itu tidak selalu orang yang kaya, tidak selalu sehat terus hasut. Walhasil repot. Ngadepi orang hasut ini repot. Karena kita tidak tahu apa yang jadi topik hasutnya itu tidak tahu. Pernah saya ceritakan itu. Rumah tangga akor itu ada yang hasut. Jadi kalau bisa tuh suruh berantem terus. Loh, tonggone akor itu pegel dia. Kok kata tukaran ya? Loh, ya apa Pak? Allah, sakit ya, sakit itu. Sakit. Nah, orang yang sibuk dengan dirinya, dia tidak akan sempat ngurusi orang lain. Sholatku ya apa? Ngajiku ya apa? Anakku gimana? Suamiku gimana? Rumahku gimana? Airku gimana? Masakanku gimana? Nah, banyak sekali yang diurus di rumah itu daripada ngurusi dapurannya tonggo ya. Tidak boleh ngurusi dapurannya orang. Tidak boleh. Dapurannya dewe. Di pawon-pawonnya itu pawon.